dikasih Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes. Saya percaya semuanya pasti tetap dalam penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Yes, amin. Dan puji Tuhan sekali kita kembali berkumpul dalam malam puji doa setiap hari Jumat jam 7 malam ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Dan kalau dihitung-hitung kita sudah beribadah online hampir 6 bulan. Dan saya percaya semuanya pasti merasakan kerinduan yang luar biasa untuk beribadah di gereja kembali. Tapi melihat kondisi saat ini, mari kita bersama-sama berdoa biar pandemi ini segera berlalu dan kita boleh kembali berkumpul beribadah di gereja kita. Puji Tuhan. Dan mari saya percaya meskipun dalam ibadah online kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan di saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yes, saya ajak semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan pada kami pada sepanjang hari ini ya Tuhan. Sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau juga berkatilah setiap jemaat yang menonton ibadah malam ini ya Tuhan, agar kuasa-Mu nyata di manapun mereka berada. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saya undang semua jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Allah itu baik. Kita sama-sama mau menaris, kita sama-sama mau bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Yesus kita dahsyat. Amin. Yes, amin. Dan saya mau sama-sama mengajak jemaat-jemaat yang menyaksikan ibadah online ini, ayo kita tunjukkan jempolnya, kita angkat dan kita katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Oke, sekarang 2 jempol. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Karena kasih kesetiaannya tidak pernah berkesudahan. Dalam kehidupan kita Dia selalu baik untuk kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu yang berlimpah bagi kami Tuhan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo kita angkat jempol, katakan Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, ayo. Sungguh amat baik. Kami katakan Kau baik Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Pastikan kita angkat jempol kita semua dan katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Yes, amin. Saat ini Tuhan, kami mau mengucapkan terima kasih kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Engkau nyatakan selalu dalam kehidupan kami. Dan dengan apa Tuhan kami dapat membalas segala kebaikan-Mu, selain dengan pujian yang kami naikkan, selain dengan penyembahan yang kami berikan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami datang dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Tuhan yang baik. Kami katakan sekali lagi Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu melimpah? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Saat ini Tuhan, kami mau ambil saat yang indah ini untuk mengucapkan terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau berikan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bukan hanya soal berkat saja, tapi kami mau naikkan ucapan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk nafas yang Kau berikan, untuk keadaan yang Kau berikan saat ini Tuhan, untuk keluarga yang Kau berikan, untuk pekerjaan yang Kau berikan, untuk komunitas yang kami miliki Tuhan. Kami mau ucapkan terima kasih, sebab kami tahu Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami. Amin. Kau Allah yang selalu melengkapi setiap kami Tuhan. Kau yang selalu memenuhi setiap kebutuhan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang
selalu mengalir dan tidak pernah berhenti. Tidak ada habis-habisnya kebaikan-Mu mengalir. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu baik Tuhan. Kami dapat melihat kebaikan-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Sepanjang perjalanan kami, setiap langkah kami, Engkau Allah yang baik. Apapun yang kami alami saat ini, apapun kondisi kami mau tetap berkata, kami mau beriman dan berkata bahwa Engkau Allah yang baik. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat bulan September yang luar biasa ini. Kalau Tuhan hantarkan kita masuk di bulan September ini Bapak Ibu, Tuhan sudah memelihara kita di bulan Agustus, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan malam hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah malam puji dan doa kita lewat gereja kita GBI Gregorio yang kita kasihi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, semua yang sudah mempersiapkan diri dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kami nikmati sepanjang bulan Agustus yang lalu. Tuhan sudah memberkati kami, menolong kami, melindungi kami. Bahkan Tuhan hantarkan kami masuk di bulan September yang luar biasa ini. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan sudah Tuhan siapkan bagi kami di bulan September ini. Kami yakin dan percaya bulan September ini bulan berkat, bulan mujizat, bulan yang luar biasa bagi kami semua yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Sebentar Bapa, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat online streaming ini. Tuhan yang memberkati setiap pendengar, setiap orang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan dan mendengarkannya, diberkati oleh Tuhan. Iman percaya kami semakin kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi hidup kami ini di dunia ini. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita sudah masuk di bulan September ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Yuk mari Bapak Ibu, tema yang saya berikan di malam hari ini atau saat ini Bapak Ibu, bagi kita semua yang sudah mempersiapkan diri, tema yang saya berikan malam hari ini adalah aku tahu kepada siapa aku percaya. Sekali lagi Bapak Ibu, temanya aku tahu kepada siapa aku percaya. Mari kita buka firman Tuhan dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Semua kita baca Bapak Ibu supaya kita tahu alur cerita atau firman Tuhan ini seperti apa nantinya Bapak Ibu. Mari kita baca perlahan-lahan. Markus 5 ayat 21 sampai 43, demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang yang banyak dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31 Bapak Ibu, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, perhatikan Bapak Ibu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat 41 Bapak Ibu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Puji Tuhan. Memang firman Tuhannya agak panjang Bapak Ibu, tetapi kalau tidak saya bacakan seluruhnya, nanti kita tidak mengerti alur ceritanya dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca, ada dua peristiwa. Ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu yang pertama wanita yang disembuhkan karena menjamah jubah Yesus, dan yang kedua adalah cerita anak Yairus yang sakit keras. Saudara, memang untuk berserah dan percaya kepada Tuhan adalah sesuatu yang susah-susah gampang bagi kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Karena dibutuhkan iman yang kuat untuk mempercayai atau mempertahankan iman percaya kita dalam Tuhan. Biasanya Bapak Ibu, iman percaya kita kepada Tuhan sangat luar biasa hebatnya, kuatnya, atau mantap begitu Bapak Ibu, jika semuanya di dalam hidup kita berjalan aman dan lancar-lancar semuanya. Tetapi jika sebaliknya Bapak Ibu, jika ada masalah atau kendala yang sedang kita hadapi dan masalah kita belum selesai, kadang-kadang iman kita bisa mulai kendor dalam mengikut Tuhan. Namun lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, saya yakinkan kita semua, apapun kondisi dan situasi yang sedang kita hadapi, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan harus selalu berserah dan mempercayakan seluruh hidup kita, mempercayakan pekerjaan kita, mempercayakan rumah tangga kita, mempercayakan apapun yang kita punyai kepada Tuhan. Apalagi dalam situasi saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, situasi kita yang memang akhir-akhir ini, sudah 6 bulan terakhir ini memang sangat sulit.
Perekonomian sangat sulit, bahkan pekerjaan juga mungkin banyak orang yang di PHK Bapak Ibu, bahkan usaha juga sedang lesu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita sedang menghadapi penyebaran virus COVID-19 yang sampai detik ini Bapak Ibu belum selesai. Seluruh dunia mengalami hal ini Bapak Ibu. Tetapi lihat, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dibutuhkan iman yang kuat. Dan dibutuhkan hikmat dari Tuhan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan, agar saya dan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Saat ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang yang luar biasa imannya, yaitu Yairus, kepala rumah ibadat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Begitu luar biasa iman percaya kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Yairus dalam situasi yang sulit Bapak Ibu, di tengah-tengah anaknya sedang kritis menghadapi kematian. Ini adalah sesuatu yang sulit bagi orang tua Bapak Ibu. Dimanapun, orang tua manapun jika menghadapi anaknya yang sedang sakit kritis, pasti hatinya hancur Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi di tengah-tengah keadaan yang situasi yang sulit seperti itu, apa yang dilakukan oleh Yairus Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama saya mencatat Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Yairus mengambil keputusan yang tepat. Ini yang pertama yang dia lakukan dalam situasi yang sulit Bapak Ibu. Yairus mengambil keputusan yang tepat. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah baca kebenaran firman Tuhan tadi, dalam keadaan yang sulit bagi Yairus karena anaknya sedang sakit keras dan sedang dalam keadaan kritis saat itu. Namun di saat seperti itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yairus mengambil keputusan yang tepat dan memang beresiko Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yairus harus meninggalkan anaknya yang sedang sakit keras itu Bapak Ibu. Mungkin sebagai orang tua, anaknya membutuhkan papanya atau orang tuanya ada di sisi anaknya ketika dia sakit. Tetapi Yairus pergi meninggalkan anaknya yang sakit keras itu untuk bertemu dengan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yairus pergi meninggalkan anaknya bukan tanpa alasan. Karena Yairus sangat percaya Bapak Ibu, perhatikan. Yairus sangat percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara, mungkin Yairus akan dipersalahkan oleh orang-orang sekitarnya, mungkin dipersalahkan oleh keluarganya. Tapi tindakan yang diambil oleh Yairus saat itu Bapak Ibu adalah tindakan yang tepat dan benar. Dia tahu kepada siapa dia harus datang di saat-saat dia mengalami kesulitan Bapak Ibu. Lihat yuk kita baca Markus 5 ayat 22 sampai 23. Dikatakan apa? Markus 5 ayat 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, perhatikan Bapak Ibu, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Seorang kepala rumah ibadat begitu rendah hati Bapak Ibu. Ketika dia melihat Yesus, dia tahu kepada siapa dia sedang berhadapan dan siapa yang sedang dihadapi Bapak Ibu. Yaitulah Tuhan yang luar biasa. Ayat 23 dikatakan apa? Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, apa dikatakan? Hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya apa? Supaya ia selamat dan tetap hidup. Lihat Bapak Ibu, yang pertama dilakukan oleh Yairus di tengah-tengah kesulitan di hidupnya, di tengah-tengah keadaan yang sangat kritis Bapak Ibu, Yairus mengambil keputusan yang tepat. Dia tidak salah dalam bertindak Bapak Ibu. Ini yang pertama yang saya dapat lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang dilakukan oleh Yairus di tengah-tengah keadaan yang sulit Bapak Ibu? Yang pertama, dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu dia datang kepada orang yang tepat untuk memohon pertolongan. Yang kedua Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lihat dan apa yang dilakukan oleh Yairus di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi? Yang kedua, Yairus tetap setia menantikan Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Lihat, kalau Bapak Ibu nanti baca, tadi ingat kita baca dari awal sampai 22 ayat lebih mungkin Bapak Ibu. Di tengah-tengah dia sudah bertemu dengan Yesus. Lihat saudara, saya yakin dan percaya bahwa pikiran Yairus adalah ingin cepat-cepat membawa Yesus sampai ke rumahnya untuk menjamah anaknya atau menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu. Namun lihat Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, Yairus sudah menyampaikan, menceritakan kondisi anaknya yang sedang sakit itu kepada Yesus, dan mereka sedang berjalan menuju ke rumah Yairus pada waktu itu. Dalam kebenaran firman Tuhan bisa kita ingat lagi Bapak Ibu, Yairus dengan Yesus sudah dengan rombongannya sedang menuju ke rumah Yairus. Tetapi lihat Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan, oh haleluya Bapak Ibu, di tengah-tengah perjalanan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang sudah 12 tahun Bapak Ibu, 12 tahun
sakit pendarahan yang ketahuan sama Yesus bahwa wanita itu telah memegang ujung jubah Yesus. Lihat Bapak Ibu, ini masalah tersendiri bagi Yairus. Dia sudah asik-asik mau pulang dan dia juga ingin anaknya disembuhkan oleh Yesus. Di tengah perjalanan Bapak Ibu ada masalah yang muncul yang menghambat perjalanan Yesus untuk sampai ke rumah Yairus. Lihat Markus 5:25 dikatakan, Markus 5:25 ini hanya saya baca sepintas Bapak Ibu tentang wanita ini yang menghambat perjalanan Yesus untuk sampai ke rumah Yairus. Ayat 25 dikatakan apa? Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita ini menghambat perjalanan Yesus dan rombongannya untuk menuju ke rumah Yairus. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang akhirnya membuat langkah Yesus terhenti dulu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah perjalanannya. Saudara, bagi Yairus hal ini adalah masalah besar. Karena apa Bapak Ibu? Karena anaknya yang sakit itu sangat membutuhkan pertolongan dari Yesus dengan segera. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yairus pasti semakin stres dan panik karena anaknya yang sedang sakit keras itu ditinggalkan di rumah. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Yang menarik dari kehidupan Yairus adalah dia tetap setia menunggu Yesus sampai semua urusan Yesus dengan wanita itu diselesaikan dulu. Lihat Bapak Ibu, makanya saya katakan tadi di atas, dalam situasi yang sulit, Yairus masih tetap setia menantikan Yesus. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah perjalanan yang terhenti itu, yang menarik dari kehidupan Yairus ialah dia tetap setia menunggu Yesus sampai urusannya dengan wanita yang menurut Yesus telah mengganggu perjalanannya. Dan yang luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahwa Yairus tidak dilupakan oleh Yesus meskipun Yesus sedang berurusan dengan wanita itu. Lihat Bapak Ibu, Allah kita tidak pernah lupa kepada kita sebagai umat ciptaannya. Katakan amin. Dan saya yakin dan percaya juga Bapak Ibu bahwa kesetiaan Yairus untuk menantikan Yesus tidak pernah dilupakan oleh Yesus. Dan saya juga yakin dan percaya kesetiaan saya, kita semua yang sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita setia menantikan pertolongan Tuhan, tidak akan pernah Tuhan lupakan kesetiaan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Dan orang-orang yang setia dan percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah Tuhan lupakan. Katakan amin. Bukankah Mazmur 145 ayat 18 berkata begini, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi berbahagialah Bapak Ibu kalau kita tetap setia sampai detik ini. Kita beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang masih bisa menyaksikan atau mendengarkan kebenaran firman Tuhan walaupun lewat online streaming ini Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya segala situasi dapat Tuhan jadikan untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yairus ketika dia ada dalam keadaan situasi yang sulit? Yang pertama dilakukan Bapak Ibu, ingat, Yairus mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, Yairus tetap setia menantikan Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yairus di saat-saat yang sulit Bapak Ibu? Yang ketiga, Yairus tidak peduli dengan berita negatif yang didengarnya dari orang-orang yang datang kepadanya. Lihat saudara yang kasih Tuhan, Yairus yang sudah menunggu Yesus begitu lama, tiba-tiba, oh haleluya, tiba-tiba ada orang datang membawa kabar yang buruk Bapak Ibu kepada Yairus yang berkata apa? Bahwa anaknya sudah mati. Lihat Bapak Ibu, secara daging mungkin secara manusia, mungkin kalau di pihak kita juga terjadi seperti itu, pasti kita marahin wanita itu, pasti kita maki-maki wanita itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tetapi lihat yang menarik dari kehidupan Yairus adalah apa? Dia tidak peduli apa kata orang. Padahal orang berkata bahwa anaknya sudah mati. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, sebagai manusia, kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar telinganya Bapak Ibu atau menyambar kehidupannya. Yang menghantam telinga Yairus Bapak Ibu. Kenapa? Dia mendengar bahwa anaknya sudah mati. Dan saya yakin dan percaya Yairus pasti dipersalahkan oleh orang-orang yang di sekitarnya. Mungkin orang-orang yang di lingkungannya.
atau keluarganya Bapak Ibu. Karena apa? Dia meninggalkan anaknya yang sakit keras itu demi bertemu dengan Yesus Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi lihat Bapak Ibu, namun yang menarik sekali lagi dari kehidupan Yairus, di saat Yairus sedang terpukul dan hatinya hancur karena mendengarkan berita itu Bapak Ibu, di mana anaknya sudah mati dikatakan oleh orang-orang yang membawa kabar kepadanya. Dan saat itu juga Yesus berkata kepada Yairus Bapak Ibu, apa dikatakan? Jangan takut, percaya saja. Haleluya Bapak Ibu. Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat inilah yang membuat hati Yairus kembali tenang Bapak Ibu. Yang dikasih oleh Tuhan. Dia tidak peduli dengan berita yang negatif yang dia dengarkan. Dia tidak panik Bapak Ibu. Dia tidak menambah stres. Dia tidak bertambah stresnya Bapak Ibu. Tetapi dia menjadi tenang Bapak Ibu. Karena apa? Yesus yang adalah Tuhan kita. Yesus yang adalah yang kita sembah. Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Yesus ini juga yang berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Lihat Bapak Ibu, yuk kita baca Markus 5:35-36. Markus 5:35-36 dikatakan apa? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Lihat Bapak Ibu, kalimat ini kalimat yang gak enak. Ayat 36 yang luar biasa. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu apa Bapak Ibu? Jangan takut, percaya saja. Lihat Bapak Ibu, perkataan Yesus inilah sekali lagi yang membuat hati Yairus menjadi kuat dan tenang. Dan Yairus tidak terganggu dengan apa kata orang tentang anaknya. Berita kematian yang disampaikan kepadanya tidak membuat imannya goyah di dalam Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi, seperti tema yang saya berikan. Karena Yairus tahu kepada siapa dia percaya. Yaitu Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang berkuasa menghidupkan dan mematikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu yang membuat dia tetap kuat dan tegar Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masalah apa yang sedang terjadi mungkin kita hadapi saat ini. Di saat-saat pandemi COVID-19 seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mungkin usaha Bapak Ibu sedang goyah. Mungkin pekerjaan Bapak Ibu juga di kantor sedang kurang baik. Atau mungkin apapun yang sedang kita usahakan sedang terhambat lajunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan ini. Seperti Yesus berkata kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Mari kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang berkuasa atas kehidupan kita Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu. Mari kita hadapi kehidupan ini dengan ketenangan dan mempercayakan seluruh kehidupan kita, mempercayakan keluarga kita, mempercayakan usaha kita, apapun dalam kehidupan kita mungkin yang membuat kita bisa khawatir atau bisa membuat kita mungkin menjadi goyah dalam mengikuti Tuhan. Dari tempat ini saya beritakan Bapak Ibu, jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bagi Dia tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan pernah terganggu karena apa kata orang tentang kita. Atau tentang keluarga kita. Atau tentang usaha kita Bapak Ibu. Jangan pernah goyah iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin doa-doa kita sampai detik ini belum Tuhan jawab Bapak Ibu. Yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara yang kasih Tuhan. Pada saat ini. Yuk kita terus percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Karena ingat Bapak Ibu. Segala situasi dapat Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat Markus 5:39 sampai ayat 42 dikatakan apa? Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, kata Yesus, tetapi tidur. Ayat 40, tetapi mereka mentertawakan Dia, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, lihat Bapak Ibu, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Lihat Bapak Ibu, ketika kita tetap kuat di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada apa kata firman Tuhan, satu hari kelak
orang akan berkata kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan, memang mereka punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Ingat saudara yang kasih Tuhan, anak Yairus hidup kembali karena apa? Karena Yairus tahu kepada siapa dia percayakan anaknya, Bapak Ibu. Sekalipun ada tantangan yang dia hadapi saat itu, Yairus tetap setia menantikan pertolongan dari Tuhan untuk anaknya disembuhkan atau dibangkitkan oleh Tuhan. Ingat saudara yang kasih Tuhan, ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka di situ kita akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Ingat saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan dari mimbar yang luar biasa ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, mari kita terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Karena setiap tetesan air mata kita tidak pernah Tuhan buang, selalu Tuhan tampung di kirbatnya Tuhan. Karena orang yang berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Katakan amin. Karena Allah sangat mengasihi saya, Allah sangat peduli kepada saya dan saudara yang kasih Tuhan yang percaya kepada Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Lihat Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin, Bapak Ibu. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu, yuk kita terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Yuk kita percayakan seluruh kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, anak cucu kita kepada Tuhan. Bahkan bulan September ini kita percayakan sepenuhnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Bulan September ini kita percayakan kepada Tuhan dan kita perkatakan bahwa mujizat Tuhan masih ada untuk keluarga saya, mujizat Tuhan masih ada untuk usaha setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mujizat Tuhan masih ada bagi kita yang percaya kepada Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya Saudara yang kasih Tuhan, apapun persoalanmu hari ini, apapun masalahmu, apapun sakit penyakitmu hari ini, percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita mempercayakan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Yesus sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan semua persoalan kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seperti Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Maka di situ mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan Yairus dan anaknya, Bapak Ibu. Anaknya sudah mati dibangkitkan Tuhan kembali, hidup kembali. Dan saya yakin dan percaya, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, jika kita percayakan semua kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati saya dan saudara yang kasih Tuhan. Katakan amin. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, menjadikan kita kuat kembali, menjadikan kita semakin bergairah di dalam Tuhan. Karena ingat saudara, sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan saya dan saudara yang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami sungguh percaya, yakin kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan, contoh dari Yairus ini membuat kami semakin percaya, semakin kuat dalam Tuhan, bahwa apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Apapun kata orang tentang hidup kami, selama Allah bersama dengan kami, hidup kami pasti dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kuat kuasa dan pemulihan dari Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan mengucap syukur buat hari ini, buat malam yang indah ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya Allah Tritunggal itu memberkati, menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, hari Minggu kita ada 2 kali ibadah. Ibadah HK jam 7.30 dan juga ibadah umum bahasa Indonesia jam 9.30, dan hari Minggu kita akan ada perjamuan kudus yang dilayani oleh Bapak Gembala kita yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.